Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami kelompok 6 dari mata kuliah Analisis Real akan menjelaskan materi mengenai turunan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama, ada I Gusti Putu Ayudya Hartaningsih dengan NIM 211301101. Yang kedua, saya sendiri, Putu Ria Puspitasari dengan NIM 21130111051. Dan yang ketiga ada Luleni Aryasta Putri dengan NIM 21130111086. Untuk materi yang pertama yaitu turunan fungsi bernilai real. Dari definisi 6.1.1 dalam ilmu kalkulus. Misalkan, F jika E maka R dan C elemen R. Bilangan L disebut turunan fungsi F di C. Apabila untuk semua epsilon kurang dari 0, terdapat delta dikali epsilon kurang dari 0. Sehingga untuk semua X elemen dan nilai mutlak X dikurang C lebih kecil dari delta dikali epsilon, berlaku nilai mutlak Fx dikurang Fc per X dikurang C dikurang L lebih kecil dari epsilon. Atau dapat ditulis juga dengan f aksen C sama dengan limit fx dikurang fc per x dikurang c dengan x mendekati c sama dengan L. Dengan f aksen C dari kanan sama dengan limit fx dikurang fc per x dikurang c dengan x mendekati c dari kanan sama dengan L disebut turunan kanan dari f di c. Sedangkan f aksen C dari kiri sama dengan limit fx dikurang fc per x dikurang c dengan x mendekati c dari kiri sama dengan L disebut turunan kiri dari f di c. Jika f aksen c dari kanan sama dengan f aksen c dari kiri, dapat dikatakan f aksen c sama dengan limit f c ditambah h dikurang fc per h dengan h mendekati 0. Nah, berdasarkan hal ini, maka turunan dari fx adalah f aksen x sama dengan limit f x ditambah h dikurang fh per h dengan h mendekati 0 untuk semua x elemen E. Definisi 6.1.1b menurut Walter Rudin tahun 1967 pada halaman 103. Misalkan, f fungsi yang bernilai real yang terdefinisi pada selang terbuka A, B. Untuk sembarang x elemen A, B didefinisikan himpunan kosong T sama dengan ft dikurang fx per t dikurang x dengan A lebih kecil dari T lebih kecil dari B dengan T tidak sama dengan x. Maka berlaku f aksen x sama dengan limit himpunan kosong T dengan T mendekati x sama dengan limit ft dikurang fx per T dikurang x dengan T mendekati x. Untuk teorema 6.1.1, misalkan f terdefinisi pada selang tertutup A, B. Jika f dapat diturunkan pada suatu elemen A, B, maka f kontinu di X. Pembuktian teorema 6.1.1. Karena f terdiferensialkan di X, maka f aksen X sama dengan ft dikurang X per T dikurang X dengan T mendekati X ada. Maka f aksen X dikali limit T dikurang X dengan T mendekati X sama dengan limit Tx dikurang Fx dengan T mendekati X sama dengan limit Ft dengan T mendekati X dikurang limit Fx dengan T mendekati X. Maka f aksen X dikali 0 sama dengan limit Ft dengan T mendekati X dikurang limit Fx dengan T mendekati X. 0 sama dengan limit Ft dengan T mendekati X dikurang limit Fx dengan T mendekati X. Maka akan didapat limit Ft dengan X mendekati T sama dengan Fx, yang merupakan syarat f kontinu di X untuk semua epsilon lebih dari 0, sehingga untuk semua X elemen selang tertutup A, B dan 0 lebih kecil dari nilai mutlak T dikurang X lebih kecil dari delta dikali epsilon, maka berlaku nilai mutlak Ft dikurang Fx lebih kecil dari epsilon. Contoh teorema 6.1.1. Misalkan, f didefinisikan sebagai fx sama dengan x pangkat 2 sin 1 per x dengan x tidak sama dengan 0 dan 0 x sama dengan 0. Maka f aksen x sama dengan 2x sin 1 per x ditambah cos 1 per x dikali negatif 1 per x pangkat 2 dikali x pangkat 2.
sama dengan 2x sin 1 per x dikurang cos 1 per x dengan x tidak sama dengan 0. Pada titik x sama dengan 0, dengan menggunakan definisi, maka diperoleh nilai mutlak ft dikurang f0 per t dikurang 0 sama dengan nilai mutlak t sin 1 per t lebih kecil dari atau sama dengan nilai mutlak t, dengan t tidak sama dengan 0. Untuk t mendekati 0, maka f aksen 0 sama dengan 0. Jadi, f terdiferensialkan untuk setiap x elemen R. Akan tetapi, f aksen tidak kontinu, sebab f aksen x tidak punya harga limit untuk x mendekati 0. Selanjutnya untuk teorema 6.1.2. Misalkan, f terdefinisi pada selang tertutup A, B. Jika f dapat diturunkan pada suatu x elemen A, B, maka f ditambah g, f dikali g, dan f per g dengan g tidak sama dengan 0 terdefinisikan di x. Dan 1. F ditambah G aksen X sama dengan F aksen X ditambah G aksen X. Yang kedua, F G aksen X sama dengan F aksen X GX ditambah Fx G aksen X. Dan yang ketiga, F per G aksen X sama dengan F aksen X GX dikurang Fx G aksen X per G pangkat 2X. Pembuktian teorema 6.1.2. Yang pertama, misalkan H sama dengan F ditambah G. H aksen X sama dengan F ditambah G aksen X sama dengan limit F ditambah G dikali T dikurang F ditambah G dikali X per T dikurang X dengan T mendekati X sama dengan limit Ft dikurang Fx per T dikurang X dengan T mendekati X ditambah limit Gt dikurang Gx per T dikurang X dengan T mendekati X sama dengan F aksen X dikurang G aksen X. Untuk pembuktian yang kedua yaitu misalkan H sama dengan Fg. H aksen X sama dengan Fg aksen X sama dengan limit Fg dikali T dikurang Fg dikali X per T dikurang X dengan T mendekati X sama dengan limit Ft-Gt dikurang Fx-Gx per T dikurang X dengan T mendekati X sama dengan limit Ft-Gt dikurang Fx-Gx ditambah Ft-Gx dikurang Ft-Gx per T dikurang X dengan T mendekati X sama dengan limit Ft-Gx dikurang Fx-Gx ditambah Ft-Gt dikurang Ft-Gx per T dikurang X dengan T mendekati X sama dengan limit Ft dikurang Fx dikali Gx ditambah Ft dikali Gt dikurang Gx per T dikurang X dengan T mendekati X sama dengan limit Ft dikurang Fx per T dikurang X dengan T mendekati X dikali Gx ditambah limit Fx Gt dikurang Gx per T dikurang X dengan T mendekati X sama dengan limit Ft dikurang Fx per T dikurang X dengan T mendekati X dikali limit Gx dengan T mendekati X ditambah limit Fx T mendekati X dikali limit Gt dikurang Gx per T dikurang X dengan T mendekati X sama dengan F aksen X Gx ditambah Fx G aksen X. Untuk pembuktian yang ketiga, misalkan H sama dengan F per G. Untuk petunjuknya, HT dikurang HX per T dikurang X sama dengan 1 per GT dikali GX dikali GX FT dikurang FX per T dikurang X dikurang FX GT dikurang GX per T dikurang X. Contoh teorema 6.1.2. Misalkan F terdiferensialkan sebagai Fx sama dengan X sin 1 per X dengan X tidak sama dengan 0 dan 0 X sama dengan 0. Maka F aksen X sama dengan sin 1 per X dikurang 1 per X cos 1 per X dengan X tidak sama dengan 0. Pada titik X sama dengan 0, maka F aksen X tidak ada, sebab 1 per X tidak terdefinisi di X sama dengan 0. Dengan menggunakan definisi turunan, dengan T tidak sama dengan 0, maka diperoleh Ft dikurang F0 per T dikurang 0 sama dengan sin 1 per T. Untuk T mendekati 0, maka sin 1 per T tidak mempunyai limit, sehingga F aksen 0 tidak ada. Selanjutnya, teorema 6.1.3 yaitu dalil rantai.
Misalkan F continue pada selang tertutup A, B. Jika F aksen ada pada beberapa titik di X elemen A, B, G terdefinisi pada interval I yang mengandung range F dan G yang terdiferensialkan pada titik Fx. Jika HT sama dengan G Ft dengan A lebih kecil dari atau sama dengan T lebih kecil dari atau sama dengan B, maka H terdiferensialkan pada X dan H aksen X sama dengan G aksen Fx dikali F aksen X. Untuk buktinya yaitu misalkan Y sama dengan Fx. Dengan menggunakan definisi turunan, F aksen X sama dengan limit Ft dikurang Fx per T dikurang X dengan T mendekati X, yang berakibat Ft dikurang Fx per T dikurang X sama dengan F aksen X ditambah mu X. Jika Ft dikurang Fx sama dengan T dikurang X dikali F aksen X ditambah mu aksen T. Demikian pula, Gs dikurang Gy sama dengan S dikurang Y dikali G aksen Y ditambah Vs. Ambil S sama dengan Ft, maka dengan menggunakan bentuk persamaan di atas akan diperoleh Ht dikurang Hx sama dengan Gft dikurang Gfx sama dengan Ft dikurang Fx dikali Gy ditambah Fs sama dengan Tx dikali F aksen X ditambah mu T dikali G aksen Y ditambah Fs. Jadi, HT dikurang Hx per T dikurang X sama dengan F aksen X ditambah mu T dikali G aksen Y ditambah Fs. Limit HT dikurang Hx per T dikurang X dengan T mendekati X sama dengan limit Fx ditambah mu T dikali G aksen Y ditambah Fs dengan T mendekati X sama dengan F aksen X ditambah 0 dikali G aksen Y ditambah 0 sama dengan F aksen X G aksen Y sama dengan G aksen Y dikali F aksen X sama dengan G aksen Fx dikali F aksen X. Materi subbab 6.2 Teorema Rule, nilai rata-rata dan aturan L'Hospital. Definisi 6.2.1 Misalkan F merupakan fungsi bernilai real yang terdefinisi pada ruang matriks X. Fungsi F dikatakan mempunyai maksimum lokal pada titik P elemen X apabila beberapa epsilon lebih dari 0 sedemikian sehingga P kurang dari fungsi Q untuk semua Q elemen X dengan D dalam kurung P, Q kurang dari epsilon. Teorema 6.2.1 atau teorema rule. Misalkan F terdefinisi pada interval A, B, jika F mempunyai lokal maksimum pada suatu titik X elemen A, B, dan jika F aksen X ada, maka F aksen X sama dengan 0. Pembuktian teorema 6.2.1 atau teorema rule. Ambil epsilon lebih dari 0 sedemikian sehingga A kurang dari X kurang epsilon kurang dari X ditambah epsilon kurang dari B. Jika X kurang epsilon kurang dari T kurang dari X, maka Ft dikurang Fx dibagi T kurang X lebih dari 0. Dengan mengambil T menuju X, maka F aksen sama dengan limit T menuju X, Ft dikurang Fx dibagi T kurang X lebih dari 0 untuk persamaan 1. Jika X kurang dari T kurang X ditambah epsilon, maka Ft dikurang Fx dibagi T kurang X kurang dari 0. Dengan mengambil T menuju X, maka F aksen sama dengan limit T menuju X, Ft dikurang Fx dibagi T kurang X kurang dari 0 untuk persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, F aksen sama dengan 0, sehingga terbuktilah teorema 6.2.1 atau teorema rule. Teorema 6.2.2 atau nilai rata-rata Cauchy. Misalkan F dan G fungsi real kontinu pada interval A, B dan terdiferensialkan pada A, B, maka terdapat X elemen A, B sehingga dalam kurung FB dikurang FA dikali GX sama dengan dalam kurung GB dikurang GA dikali F aksen X atau sering dinyatakan dengan F aksen X dibagi G aksen X sama dengan FB dikurang FA
dibagi GB dikurang GA. Pembuktian teorema 6.2.2, misalkan HT sama dengan FT dikurang FA dikurang FB dikurang FA dibagi GB dikurang GA dikali dalam kurung siku GT dikurang GA. Dengan A kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B. Ternyata bahwa HA sama dengan HB sama dengan 0. Dengan teorema rule, maka terdapat X elemen A, B sehingga Hx sama dengan 0. Jadi, F aksen X sama dengan FB dikurang FA dibagi GB dikurang GA dikali GX. Jika GX tidak sama dengan 0, maka F aksen dibagi GX aksen sama dengan FB dikurang FA dibagi GB dikurang GA. Teorema 6.2.3. Misalkan F fungsi real kontinu pada interval A, B dan terdiferensialkan pada A, B, maka terdapat X elemen A, B sehingga F aksen X sama dengan FB dikurang FA dibagi B dikurang A. Pembuktian teorema 6.2.3. Dengan menggunakan teorema 6.2.2 dan memisalkan GX sama dengan X, maka GX sama dengan 1 tidak sama dengan 0. GA sama dengan A dan GB sama dengan B. Akibatnya, F aksen X sama dengan FB dikurang FA dibagi GB dikurang GA dikali G aksen X sama dengan FB dikurang FA dibagi B dikurang A dikali 1 sama dengan FB dikurang FA dibagi B dikurang A sehingga terbukti teorema 6.2.3. Teorema 6.2.4. Misalkan F terdiferensialkan pada A, B, maka pernyataan berikut benar. Pertama, jika F aksen X lebih dari sama dengan 0 untuk semua X elemen A, B, maka F monoton naik. 2. Jika F aksen X sama dengan 0 untuk semua X elemen A, B, maka F konstan. 3. Jika F aksen X kurang dari sama dengan 0 untuk semua X elemen A, B, maka F monoton turun. Pembuktian teorema 6.2.4. Misalkan X1, X2 dalam A, B untuk suatu X yang terletak di antara X1 dan X2, maka menurut teorema 6.2.3 diperoleh Fx2 dikurang Fx1 sama dengan X2 dikurang X1 dikali F aksen X. 1. Jika F aksen X lebih dari sama dengan 0, maka Fx2 dikurang Fx1 sama dengan X2 dikurang X1 dikali F aksen X lebih dari sama dengan 0. Sebab X2 dikurang X1 lebih dari 0 dan F aksen X lebih dari 0 berakibat Fx2 lebih dari Fx1. Berarti X1 kurang dari X2, maka Fx1 kurang dari Fx2. Ini berarti monoton naik. 2. Jika F aksen X sama dengan 0, maka Fx2 dikurang Fx1 sama dengan X2 dikurang X1 dikali F aksen X sama 0 sama dengan 0. Berakibat Fx1 sama dengan Fx2 sama dengan C. Jadi F konstan. 3. Jika F aksen X kurang dari sama dengan 0, maka Fx2 dikurang Fx1 sama dengan X2 dikurang X1 dikali F aksen X kurang dari 0. Yang berakibat Fx2 dikurang Fx1. Jadi F monoton turun. Teorema 6.2.5 atau aturan L-Hospital. Misalkan F dan G fungsi real dan terdiferensialkan pada A, B dan Gx tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen A, B dengan negatif tak hingga kurang dari sama dengan A, kurang dari B, kurang dari sama dengan tak hingga. Misalkan F aksen X dibagi G aksen X menuju A kapital untuk X menuju A kecil. Jika Fx menuju 0 dan Gx menuju 0 untuk X menuju A atau Gx menuju tak hingga. Untuk X menuju A, maka Fx dibagi Gx menuju A kapital untuk X menuju A. Bukti,
Diketahui f aksen X dibagi G aksen X menuju A kapital untuk X menuju A biasa. Kasus 1. Misalkan negatif tak hingga kurang dari sama dengan A kurang dari positif tak hingga. Pilih bilangan real key sehingga A kurang dari key dan pilih R sedemikian sehingga A kurang dari R kurang dari key. Maka terdapat C elemen A, B sedemikian sehingga A kurang dari X kurang dari C yang berakibat F aksen X dibagi G aksen X kurang dari R. Jika A kurang dari X kurang dari Y kurang dari C, maka menurut teorema 6.2.2 terdapat T elemen X, Y sedemikian sehingga Fx dikurang Fy dibagi Gx dikurang Gy sama dengan F aksen T dibagi F aksen T kurang dari R untuk persamaan 1. Jika Fx menuju 0 dan Gx menuju 0 untuk X menuju A, maka diperoleh Fy dibagi Gy kurang dari sama dengan R kurang dari Q untuk A kurang dari Y kurang dari C untuk persamaan 2. Selanjutnya, jika Gx menuju tak hingga untuk X menuju A, ambil Y tetap, maka dapat dipilih titik C1 elemen A, Y sedemikian sehingga Gx lebih dari Gy dan Gx lebih dari 0 jika A kurang dari X kurang dari C1. Dengan mengalihkan bentuk persamaan 1 dengan Gx dikurang Gy per Gx, maka diperoleh Gx dikurang Gy per Gx dikali Fx dikurang Fy per Gx dikurang Gy kurang dari R Gx dikurang Gy per Gx sama dengan R kurang 1 dikali Gy per Gx sehingga Fx per Gx kurang dari R kurang R kali Gy per Gx untuk A kurang dari X kurang dari C1 untuk persamaan 3. Jika X menuju A pada bentuk persamaan 3, maka menurut persamaan 2 terdapat C2 elemen A, C1 sedemikian sehingga Fy per Gx kurang dari R kurang dari Q untuk A kurang dari X kurang dari C2 sebagai persamaan 4. Jadi untuk kasus A kapital kurang dari Q terdapat C2 sedemikian sehingga Fx per Gx kurang dari Q jika A kurang dari X kurang dari C2. Kasus 2. Dengan cara yang sama, jika negatif tak hingga kurang dari A kurang dari sama dengan positif tak hingga dan P dipilih sedemikian sehingga P kurang dari A kapital, maka dapat ditemukan C3 sehingga P kurang dari Fx per Gx untuk A kurang dari X kurang dari C2. Dari kedua kasus di atas, maka Fx per Gx menuju A kapital untuk X menuju A kecil terbukti. Baik, materi selanjutnya yaitu 6.3, yaitu kekontinuan suatu turunan dan turunan tingkat tinggi. Lalu akan saya jelaskan mengenai materi teorema 6.3.1, yaitu misalkan f fungsi real yang terdiferensialkan pada selang tertutup A, B dan f aksen A kurang dari lambda dan lambda kurang dari f aksen B. Maka terdapat x elemen selang terbuka A, B sehingga f aksen X sama dengan lambda. Untuk pembuktian teorema 6.3.1, ambil GT sama dengan FT dikurangi lambda dikali T. Maka G aksen A kurang dari 0, sehingga GT1 kurang dari GA untuk suatu T1 elemen dari selang terbuka A, B dan G aksen B lebih dari 0, sehingga GT2 kurang dari GB untuk suatu T2 elemen dari A, B. Menurut teorema rule, maka G aksen X sama dengan 0. Akibatnya F aksen X sama dengan lambda. Definisi 6.3.1. Jika F mempunyai turunan F aksen pada suatu interval, F aksen terdiferensialkan pada interval itu, maka turunannya disebut turunan kedua dari F, dan seterusnya. Bentuk F pangkat N disebut turunan ke N dari F, atau turunan tingkat order N dari F. Teorema 6.3.2 yaitu Taylor dengan suka sisa. Misalkan F fungsi real pada selang tertutup A, B. N adalah bilangan asli, F pangkat N kurang 1 kontinu pada selang tertutup A, B.
F pangkat N ada untuk setiap titik dalam selang terbuka A, B. Jika Rn didiferensialkan oleh persamaan yang sudah tertera pada PPT, maka terdapat C elemen dari selang terbuka A, B. Sedemikian sehingga Rn sama dengan dalam kurung B kurang A pangkat K dibagi N faktorial F pangkat N dikali C. Jika N sama dengan 1, maka teorema di atas menjadi teorema nilai rata-rata. Selanjutnya, bila B dipandang sebagai variabel, maka dibangun untuk persamaan yang sudah tertera pada PPT, dengan Rn sama dengan dalam kurung B kurang A pangkat K dibagi N faktorial F pangkat N dikali C, di mana C elemen dari selang terbuka A, B. Untuk A sama dengan 0, maka teorema ini disebut teorema Maclaurin dengan suku sisa. Pembuktiannya, misalkan M adalah bilangan yang didefinisikan dalam bentuk persamaan, di mana persamaan pertamanya yaitu FB sama dengan FA ditambah sigma dari B kurang A pangkat K dibagi K faktorial F pangkat KA, di mana untuk K sama dengan 1 sampai N kurang 1 ditambah M dalam kurung B kurang A pangkat N dibagi N faktorial. Maka harus ditunjukkan C elemen dari selang terbuka A, B sedemikian sehingga F pangkat N C sama dengan M. Bentuk fungsi f dengan fx sama dengan min fb ditambah fx ditambah sigma b kurang a di pangkat k dibagi k faktorial untuk k sama dengan 1 sampai n kurang 1 ditambah m dalam kurung b kurang a di pangkat n dibagi n faktorial merupakan persamaan kedua dengan a kurang dari x kurang dari b. Jika f diturunkan maka diperoleh seperti pada PPT, yang dapat disederhanakan menjadi f aksen x sama dengan dalam kurung b kurang x di pangkat n kurang 1 dibagi dalam kurung n kurang 1 faktorial kurung siku f pangkat nx dikurangi m dengan a kurang dari x kurang dari b merupakan persamaan ketiga, di mana karena 1 dan 2 dipenuhi maka diperoleh FA sama dengan FB sama dengan 0. Jadi terdapat C elemen dari selang terbuka A, B sedemikian sehingga F aksen C sama dengan 0. Dengan memberikan harga C untuk X dalam persamaan ketiga, terbuktilah bahwa F pangkat N C sama dengan M.